Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini, Jumat tanggal 20 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwasanya kasih setiamu lebih dari hidup. Kami bersyukur di pagi hari ini kami dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera karena penyertaan Tuhan. Tuhan, kami mau rindu untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Berfirmanlah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nats renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai topik renungan pada saat ini, Allah sebagai pusat doa. Tentu ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan sebagai pencipta segala sesuatunya di dalam hidup kita. Kepada Tuhanlah kita berdoa. Allah yang hidup, Allah yang memelihara, yang menolong setiap kita. Dalam nats ini, tentu Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Ia berdoa sepanjang malam. Yesus sengaja mengambil waktu khusus untuk berdoa. Yesus memohon supaya bimbingan Allah untuk memilih 12 rasul dari situ banyak pengikutnya. Yesus membawa pergumulannya, permohonannya kepada Bapa di surga. Tentu ini juga menjadi sikap kita. Sebagai umat Tuhan, kita memiliki kesempatan dan waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, kerinduan kita, pengharapan kita, permohonan kita, supaya Tuhan mendengar setiap doa. Bahkan segala jeritan, penderitaan, pergumulan hidup kita bawa kepada Tuhan. Dan sukacita damai sejahtera itu yang boleh kita alami di dalam kehidupan ini, karena Tuhan mendengar doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pada siang harinya Yesus memilih 12 orang menurut bimbingan Allah. Dia mengikuti bagaimana tuntunan, arahan, dan bimbingan Allah, supaya dia memiliki hikmat, supaya Yesus memiliki jawaban dari Tuhan bahwa ketika dia memilih 12 rasul untuk melanjutkan pelayanan dan terus mengobarkan pemberitaan Injil kebenaran itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jika Yesus mengikuti kehendaknya sendiri, tentu saja dia akan memilih hanya orang-orang yang hebat dengan maksud
pekerjaan akan lebih ringan dan efektif kalau secara pemikiran. Tetapi Allah mau supaya setiap orang yang rindu, yang memiliki kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh mau melayani, memberitakan Injil kebenaran itu, menyuarakan kasih dan anugerah Tuhan, dan bersaksi tentang kuasa dan kebesaran Tuhan di muka bumi ini. Itu sebabnya Yesus memilih orang-orang biasa yang penuh kekurangan, yang tidak luput dari kesalahan dari antara akan mengikuti Dia. Bahkan lebih condong dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan mau urapi, Tuhan mau perlengkapi setiap jiwa, setiap orang yang rindu melayani Tuhan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita merasa hidup kita biasa-biasa saja, penuh kekurangan, penuh kesalahan dan dosa, dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mau datang dengan sungguh-sungguh berdoa memohon kepada Tuhan, urapan Tuhan turun atas kita. Perlengkapan rohani, senjata Allah dipenuhi dengan hidup kita, sehingga hati kita, roh kita dipenuhi dengan kuasa dan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita sebagai manusia memiliki karakter sifat. Tentu bermacam-macam keadaannya. Ada yang menjadi sikap skeptis, pesimis, ada khawatir, bimbang, dan takut. Banyak kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Sepertinya kita tidak mampu dan kita tidak layak untuk melakukan pengabaran Injil, bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan. Tetapi ini yang menjadi mendorong kita di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam kesalahan kita, bahkan di dalam sifat karakter yang tidak baik dan tidak terpuji itu. Bila mana kita mau datang kepada Tuhan memohon, melalui anaknya Yesus Kristus kita diperlengkapi dengan senjata rohani, yaitu kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita, dan diperlengkapi dengan buah-buah roh, dengan kelemah lembutan, pengendalian diri, kasih agape, kasih Kristus yang terus kita kumandangkan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita mau datang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah sebagai pusat doa kita, kekuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Yesus bermaksud supaya orang melihat hanya kekuatan Allah yang menjadi kunci keberhasilan, bukan pikiran, kepintaran manusia, tetapi kekuatan Roh Kudus, kasih Kristus itu yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, digerakkan untuk bergerak maju ke depan, sungguh-sungguh memberitakan Injil kebenaran itu.
bersaksi tentang Tuhan yang penuh kemuliaan, keagungan, dan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai kunci keberhasilan kita ada di dalam Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Allah sebagai pusat doa. Tentu sebelum kita melakukan tugas penting apa saja yang hendak kita mau kerjakan, yang kita mau lakukan, Yesus mencari waktu khusus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Begitu juga dengan kita. Kita memiliki kesempatan luang waktu untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Yesus memohon bimbingan Allah dalam doa menjadi pusat adalah Allah Bapa di surga. Yesus menaklukkan dirinya pada kehendak Bapa. Dia berbicara kepada kepentingan Bapa. Kehendak Bapa di surga lah yang jadi atas rencana yang Dia hendak lakukan. Begitu juga kita, Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan. Apa saja yang kita rencanakan, yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, mari kita bawa kepada Tuhan dalam doa kita, supaya Tuhan yang membimbing, yang menyertai kita, yang memberikan pertolongan, bimbingan melalui Roh Kudus. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita melakukan segala aktivitas kita, Tuhan yang beserta kita, Immanuel yang senantiasa kita boleh rasakan di dalam kehidupan ini. Bukan kita hanya mengandalkan kekuatan pikiran, kepintaran kita, kehebatan kita, tetapi lebih dari itu, kuasa dan kasih Tuhan itu yang menolong kita, sehingga kita berhasil di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Renungan ini kita diajak untuk introspeksi diri. Kita mengisi doa dengan permintaan dan keinginan kita lakukan. Kita menunggu dan mengira jawaban doa kita dari Tuhan selalu ada. Iya atau tidak, atau nanti dulu. Ketika kita berdoa, ada kepasrahan, ada kerinduan untuk tetap menunggu jawaban Tuhan. Kuasa dan kasih Tuhan itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bukan pikiran kita, tetapi kunci kekuatan dan kebenaran itu ada di dalam kasih Kristus. Renungan dalam nats ini kita melihat bagaimana makna doa yang berbeda. Pusat doa adalah Allah, dan kehendaknya menakjubkan diri pada keinginannya. Kehendak Allah lah yang jadi atas hidup kita, bukan kehendak kita. Rencana Allah di dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi lebih dari apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau lakukan, dan apa yang kita kerjakan, lebih dari itu, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Kepadanya lah kita memohon dan berdoa, berpasrah diri, karena kuasa dan kasih Tuhan itu lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Bapak Ibu,
Dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, andalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan yang beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Allah sebagai pusat doa kami yang memelihara, yang menolong, yang memberkati kami. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana, yang mau turut rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkatilah setiap pribadi, keluarga, umat Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan adakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam kasih doa dari Sintua Aris Sinaga. Shalom. Horas.